Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen yang hadir pada pagi hari ini. Semuanya hadir ya? Oke, alhamdulillah berarti sehat semuanya ya. Amin. Untuk selanjutnya, di sini kita akan belajar mengenai sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ada yang sudah tahu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah? Kalau ada yang sudah tahu, bisa angkat tangan dan menjelaskan. Belum ada yang tahu ya? Oke, kita bahas bersama-sama di sini. Nanti silahkan didengarkan, dan jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Di sini nanti kita akan belajar di sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ada dua, yaitu yang pertama ada faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah, yang kedua ada proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisam bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Dan di tahun 750 Masehi, Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya. Ajakan ini mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung gerakannya, menggulingkan Daulah Umayyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah ini adalah, tentunya kalian masih ingat tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun. Dari tahun 660 Masehi sampai 750 Masehi. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah, mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara. Sistem administrasi pemerintah yang tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga ke dataran Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain 1. Pepecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, itu adalah munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Aksisaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tumpuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali Karbala. Yang ketiga ada perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat ada kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan dan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Yang kedua ada proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi.
berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Ya, itu tadi adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan mengacungkan tangan dan bertanya. Oke, sudah paham ya untuk sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Sudah paham semuanya? Jika sudah paham, Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah tadi, yaitu yang pertama, Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, sejak 750 sampai 1258 Masehi, yang wilayah kekuasaannya membentang luas dari Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Yang kedua, daulah ini disebut Abbasiyah karena pendirinya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dari kesimpulannya. Sudah paham semuanya ya? Jadi evaluasi hari ini kita sudah belajar mengenai kesimpulan yang sudah saya bacakan tadi. Untuk selanjutnya, besok silahkan mengerjakan tugas di halaman 742 mengenai sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah yang nanti diringkas menjadi satu di buku dan selanjutnya dikumpulkan di minggu depan. Dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Seperti itu. Cukup sekian materi pada hari ini. Jangan lupa selalu belajar dan tingkatkan prestasinya. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Ada motivasi untuk anak-anak sekalian, yaitu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar ya, agar kita suatu saat nanti akan masuk surga. Seperti itu. Baik, jika ada salah dan kurangnya Ibu mengajar selama jam hari ini, Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.